Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua. Iya. Ada yang tidak. Iya. Kenapa? Nggak tahu. Ya. Tambah itu. Ya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Iya. Nah sekarang ketuanya siapa ya? Ya ayo disiapkan dulu dan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya hari ini semuanya sehat ya. Sehat. Ya, sebelumnya saya bawakan pantun dulu ya. Biji kelenteng dimakan burung gelatik. Cakep. Burung gelatik indah suaranya. Cakep. Untuk kelas 6 yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, hari ini apa kabarnya? Semakin sehat, semakin kaya, semakin bahagia. Amin. Senang sekali ya hari ini ketemu lagi pada pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Yang sebelumnya matematika kita sudah belajar tentang apa? Apa ya? Tentang pecahan. Pecahan dan bagaimana mengubah pecahan ke dalam bentuk lain. Nah kali ini untuk bahasa Indonesia yaitu kita akan belajar tentang membaca dan memahami diagram atau grafik ya. Nanti kita akan fokuskan dulu ke di grafik atau diagram garis dan batan ya. Namun kali ini agak berbeda karena akan dipadukan dengan mungkin mata kuliah ya, mata pelajaran baru namanya coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Belum diterapkan, nanti pelan-pelan nanti akan diterapkan mulai dari SD ya kelas 5 dan 6, bahkan nanti di PAUD dan TK pun nanti akan diajari tentang KKA ya, disingkat apa? KKA. Ini nanti kita akan cuplik ya pelajaran dari KKA tentang konsep berpikir komputasional. Ya kita nyanyikan dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, kalian sudah kelas 6 tentu pernah lihat yang namanya grafik ya. Kira-kira di mana? Di sini ada ya. Ini ya, contohnya ini grafik ya. Ini ya, grafik absensi berapa persen, grafik daya serap ya. Ini grafik absensi ya. Kira-kira yang hadirnya paling banyak siapa? Ya, yang absennya paling sakitnya berapa ya, angkanya itu bisa menggunakan grafik. Terus grafik yang pernah kamu lihat grafik apa saja ya? Iya.
sudah bisa membaca grafik? Sudah. Sudah, iya. Terus bagaimana cara membuat grafik? Sudah bisa semua? Sudah, ya. Nanti kita akan belajar lagi ya bagaimana membuat grafik. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa membaca dan memahami diagram, garis, dan batang. Diagram sama grafik itu sama ya. Jadi bedanya apa? Bedanya ya kalau grafik itu berupa gambar ya, lebih gambar. Kalau diagram itu di banyak angkanya. Tapi secara umum sama ya. Jadi kita bisa menyebut diagram, juga bisa menyebut grafik ya. Jadi nanti kita terakhir ya, pada akhir pelajaran kita bisa membaca dan memahami diagram, garis, dan batang. Kemudian kita akan memahami juga ya, melatih kita tentang berpikir komputasional ya. Kita akan mempelajari apa itu BK ya, atau dalam bahasa Inggris itu disingkat City ya, City, bukan Siti Nuryasiro ya, tapi C ya, huruf C sama T kalau di bahasa Inggris disingkat City. Kalau bahasa Indonesia ini ya BK, BK. Kemudian memahami konsep utama berpikir komputasional ya, berpikir komputasional, bagian apa saja dalam berpikir komputasional, kemudian menyelesaikan masalah dengan konsep berpikir komputasional. Nanti kita akan mempraktekkan ada masalah apa kita selesaikan dengan konsep berpikir komputasional. Selanjutnya kita dasarnya dulu ya, tentang apa itu ya, kenapa data disajikan. Data disajikan itu atas dasar kata tanya ya. Misalkan kata tanya, siapa yang paling suka ya, jenis-jenis makanan MBG yang kalian paling suka apa? Nah itu kan dari tanda tanya. Apa, di mana, kapan, ya. Ada yang kurang apa enggak? Kalau bahasa Inggris ini dari bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu ada 5WH ya, 5WH ya, atau 5WH, 5W1H. Nah ini bahasa Indonesia. Jadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Yang kurang apa? Bagaimana, terus kata tanya yang kalian. Kalau bahasa Indonesia masih banyak lagi ya. Apa kira-kira? Ini ada apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, kalau kamu bawa uang ya, hari ini bawa uang. Nah, ya, sini ada apa enggak? Enggak ada. Kamu tingginya? Ya, kamu berat badannya? Ya, karena bahasa Inggris ini dari bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu berapa itu pakainya kata how ya, how. Nah ini menggunakan kata mengapa, how ya. Jadi sudah termasuk di sini ya. Paham ya? Ya. Kita nyanyi dulu sebentar tentang lagu kata tanya ya, sebagai dasar pemikiran dari memahami grafik dan batang ya. Coba 1, 2 mulai. Adik Simba itu kata tanya, apa, di mana, kapan dan siapa, mengapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat beri tanda tanya. Ya, tepuk tangan semuanya. Bisa. Ya. Ini ya. Kita harus selalu menjaga tubuh kita agar tetap fit ya. Salah satunya adalah dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi ya. Bangun itu harus pagi. Pagi itu jam berapa ya? Memang beda-beda ya. Kalau di Jepang misalkan, saya pernah tanya ke teman Pak guru yang
sudah lama di Jepang, katanya kalau di Jepang rata-rata anak sekolah itu bangunnya jam 8 karena masuk sekolahnya jam 9, pulangnya jam 5. Ya, karena di sana rata-rata orang umumnya bangunnya jam 8. Tapi kalau budaya Indonesia ya ada sholat subuh ya, dan lain-lain, ada adzan, sholatu khairun minan naum. Itu rata-rata kalau itu jam 4 ya, berbangun langsung, makanya sekolahnya jam 5. Beribadah, olahraga ya, ini untuk menjaga gemar belajar, nanti ada makan sehat dan bergizi ya. Kemudian bermasyarakat, istirahat ya, tidur cepat, ini ya istirahatnya harus tidur cepat. Jadi kalau bisa tidurnya itu, kalau anak-anak yang paling bagus itu minimal 8 jam per hari ya, tidur malam saja. Yang siang kan nggak perlu banyak-banyak. Kalau tidur siang maksimal ya nggak boleh lebih dari 1 jam. Nanti kenapa kalau tidur siang lebih dari 1 jam, nanti malamnya tidurnya kurang. Ya kita nyanyi dulu, 1, 2, mulai. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku anak-anak Indonesia hebat. Nah, sekarang Pak Guru perkenalkan dulu ya dengan yang namanya berpikir ya komputasional. Apa itu berpikir komputasional ya? Yaitu pendekatan pemecahan masalah dengan menerapkan teknik dan konsep ilmu komputer untuk menyusun solusi yang sistematis dan efisien ya, baik untuk manusia maupun komputer. Jadi komputer itu bekerja lebih cepat daripada yang manual ya. Misalkan apa? Nanti kita buktikan sendiri ya. Kita nanti akan coba hal memecahkan masalah dengan cara manual dan dengan cara ya, komputer ya. Manual tapi sama-sama menggunakan berpikir komputasional. Kemudian ada 4 konsep utama berpikir komputasional ya. Coba disebutkan berpikir komputasional bareng. Berpikir komputasional. Bisa semua. Coba para ulangin. Ya, berpikir komputasional. Memang ini kata yang baru diterapkan ya, komputasional. Jadi lidahnya belum terbiasa. Ada 4 ya. Yang pertama adalah dekomposisi ya. Ya, dekomposisi yaitu apa? Memecah masalah besar menjadi bagian kecil ya. Misalkan ya, nanti liburan kira-kira hari apa? Bulan apa liburan? Liburan semester 1 Desember. Liburan ada 2 minggu mungkin ya. Itu kira-kira mau apa? Itu kan. Kemudian kita bisa pakai ya, cara berpikir komputasional. Jadi liburan mau apa? Kira-kira mau kemana? Di sana mau ngapain? Nah ini memecah hal-hal besar ya, memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola ya, pengenalan pola dalam bahasa Inggris namanya pattern recognition ya, yaitu menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah sejenis. Setelah polanya ditemukan, nanti kita abstraksi ya, diabstrakkan, yaitu fokus pada hal penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Terakhir adalah algoritma ya, disusun ya, langkah terurut untuk menemukan solusi. Nah, kita kembali ke grafik ya. Nanti kita akan terapkan berpikir komputasional
untuk kita masalahnya adalah memahami ya, membaca dan memahami grafik. Sebelumnya kenalkan dulu ini ya jenis-jenis grafik ya yang biasa kita temui. Yang pertama ini bahasa Inggris ya, kolom ya, atau bahasa Indonesianya adalah grafik batang. Bedanya apa? Kalau kolom itu ke atas angkanya. Kalau bar sama batang tapi arahnya ke samping ya. Kemudian ada juga diagram atau grafik pie. Nah, ini disebut apa? Diagram ini lingkaran. Ini nanti kita akan buat secara komputer juga bisa kita pakai. Nah, kemudian line ini garis, kemudian area ini daerah, dan surface itu untuk yang 3 dimensi ya, ada panjangnya, ada lebarnya, ya, ada tingginya. Ini yang akan kita bahas yaitu adalah diagram batang gambar. Komponennya cuma ada 2. Yang pertama adalah ini ya, garis dari sini nolnya. Ya, nolnya itu di pojok sini ya. Nah, kalau ke atas itu namanya garis X. Ini biasanya berupa bilangan ya, angka-angka 0 ke atas. Ini sesuaikan ya, jangkauannya angka itu dengan nilai yang muncul. Kemudian dari 0 ke kanan ini biasanya disebut dengan garis apa ini? Garis Y. Ya, ini berupa nama atau jenis-jenis ya, jenis-jenisnya yang akan dibuat grafik itu apa saja. Misalkan ini ya, judulnya ini dia, judulnya banyak siswa di Kecamatan Sukasada menurut tingkat sekolah tahun 2012. Banyak siswanya. Sama SD di sini, siswa SD di kecamatan ini tahun 2012 ada berapa? 1.600 ya, karena angkanya di 1.500 masih ke atas ya. Kemudian SMP berapa siswa di sana? 1.000. SMA ada berapa? 7. Ya, antara ini ya berarti 750-an. SMK ada berapa? 9. Ya. Ini cara membaca. Jadi membaca sudah paham semua? Nah, kita lanjut ke memahami ya. Kita nanti praktek bagaimana membuat diagram ya, langkah-langkah penyelesaian dengan berpikir komputasional. Nanti kita akan praktekkan dengan misalkan apa ya? Ini ya, iya boleh ya. MBG ya, kita akan praktek menggunakan menu-menu MBG yang baru saja hadir ya sejak tanggal 1 ke SD kita. Ya, nanti kita bisa sampaikan kira-kira favoritnya apa ya. Menyelesaikan masalah berbagai komputasional. Yang pertama mengumpulkan data, mengolah data, mengubah data menjadi grafik dan mempresentasikan. Nah, nanti menu-menu MBG ya kita data di ya, aspek dekomposisi. Ya, setelah itu kita olah datanya. Ya, mana yang paling disukai ya. Kemudian kita abstraksi ya, dengan mengubah data menjadi grafik. Terakhir nanti maju satu-satu ya, mempresentasikan hasil mengolah data itu di depan kelas. Sambil nanti Pak Guru perkenalkan dengan ya cara ini menggunakan komputer ya, laptop. Nah ini ya yang akan kita bahas, yaitu menu MBG sampai hari ini ya sudah hampir setengah bulan lebih ya, karena mulai tanggal 1. Nah ini MBG itu ini contoh ya, contoh ini untuk 1 hari 2 hari ya. Contohnya waktu ambil 4 hari. MBG ini ada 5 bagian setiap harinya ya. Kalau yang putih ini namanya apa? Nasi. Ya, nasi atau karbohidrat. Biasanya kalau kemarin nggak muncul nasi ya? Enggak. Apa? Roti. Roti. Pernah selain itu? Ada spaghetti. Spaghetti pernah.
lainnya, tapi mayoritas adalah nasi. Nah, nanti kita analisa kira-kira menu apa yang menjadi paling favorit di SD Negeri Marga Padang 1 kelas 6. Kemudian selain karbohidrat apa saja ini? Kalau ini apa ya? Ya, ini chicken katsu ini. Ya, ini. Ya, ini. Nah, ada juga ini disebut apa? Ya, ini pas sehat 5 sempurna. Nah, ini tadi ini nasi karbohidrat, yang ini namanya apa ini? Ya, protein atau biasa disebut dengan apa ya? Lauk pauk. Nah, nanti kita analisa lauk pauk apa yang menjadi favorit atau kesukaan anak-anak kelas 6. Nah, nanti kita cari datanya. Kemudian selain lauk pauk ada apa lagi? Ini apa ini? Ini apa? Wortel sama sosis. Nah, ini timun dan wortel. Ini wortel, brokoli sama sawi. Nah, ini apa ini? Buncis dan tempe. Ya. Ini yang disebut apa? Sayur mayur. Ya. Terus terakhir ini apa ya? Ya, nah ini apa? Nah, ini pisang, ini ya. Nah, terakhir ada susu. Ya, ini yang menu paling sehat, memang namanya 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi ini sudah memenuhi kriteria belum? Sudah ya. Ini kadang-kadang ada susu sudah berapa kali? Sudah 3 kali ya. Ya. Ini bagus-bagus ini. Ya, nanti kita langsung ke proses dekomposisi ya. Ya. Kita data dulu ya. Data dulu. Ada berapa anak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 anak ya. Kita data mana ya, kita bagi dulu ya, 4 sehat 5 sempurna. Kalau susu enggak ya, enggak usah didata karena cuma 1 jenis. Kemudian karbohidrat juga karena hanya sedikit ya, kita enggak data. Ini ada berapa kelompok? 3. Nanti 3 pas ya. Kita data lauk pauk, sayur mayur dan 12. Iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya 12 ya. Pas ya. Nah. Terus terakhir nanti kelompok buah-buahan ya, nanti didata biar cepat, nanti datanya maju ya, maju satu-satu. Ya, sini ya. Kita buat tabel. Nah. Ini untuk nomor ya. Nomor, terus nama. Nah, kemudian ini yang utama lauk favorit apa? Ya. Kemudian yang kedua sayuran. Sayuran favorit apa? Terakhir buah. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, nanti bisa maju satu-satu untuk pendataan. Namanya tahap dekomposisi. Biar sama ya. 1 2 3. Ini kalau nulis gedenya yang sama ya. Ya. Sama dengan 40 biar pas. 4 5 6 7 8 9 10
12. Nah ini udah pas sekali. Ya, boleh mulai dari biar cepat. Randy sama Ayu deh. Ya Randy. Jadi kelas ya didata semuanya. Ya silakan ambil. Ya, Randy. Iya, ayam wortel semangka. Selanjutnya Naira, kalian dulu. Kalian di sini ya. Naira cukup. Ya, kalian dulu. Kalian di dulu nggak apa-apa ya? Nah, ini ya. Ya, yang ini. Nah, next. Dilanjut. Nanti jangan gede-gede, Pi. Ya, sesuai ya. Ya, segitu Pak. Ini nggak tahu. Nanti ini dulu. Ya.
proses ini pengambilan data namanya decomposition process ya bahasa Inggrisnya, atau proses dekomposisi ya. Ini kita ambil datanya, kumpulkan datanya, itu namanya proses dekomposisi. Tulisannya nggak apa-apa ya. Sudah selesai ya. Nah ini kita simpulkan dulu. Sudah terkumpul semua data satu kelas ya. Kita baca ya. Randy suka lauknya suka ayam, sayurnya wortel, buahnya semangka. Naira ayam, wortel dan semangka. Liana ayam, wortel dan kelengkeng. Naila ayam, kacang buncis dan kacang panjang ini ya wis kacang panjang, kacang dan kelengkeng. Ini apa ini? Hasana lauknya ayam, sayurnya buncis dan buahnya semangka. Puji suka ayam, wortel, kelengkeng. Naswa ayam, wortel sama kelengkeng. Atala suka ayam, wortel dan kelengkeng. Biar Janova suka tempe, wortel dan kelengkeng. Aldi ayam, wortel, semangka. Kale ayam, wortel, kelengkeng. Ayu ayam, timun dan melon. Ya. Ini udah datanya udah terkumpul ya. Nanti kelompok satu berapa orangnya? Kelompok satu coba. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 anak. Nanti kamu data ya. Dari data ini kamu ya lanjut ke proses ya, namanya proses pengenalan pola. Ya, polanya nanti yang muncul ayam berapa? Yang muncul tempe berapa? Kemudian sayur ya. Sayur kelompok berapa? 2 ya. Kelompok 2 ada berapa anak? Kelompok 2. 1,
1, 2. Ya, ini nanti di bagian sayur ya. Kamu cari polanya ya. Berapa yang suka wortel, kacang panjang, buncis dan timun ya. Kemudian kelompok 3 ya, kelompok 3 berapa nak? 3 ya, 3. Ya, nanti untuk buahnya ya 1 boleh ya, disumbangkan. Nah sana sini ya. Naira pindah sini juga. Ya sama ini kursinya nggak apa-apa. Dah nggak apa-apa, ini mampu katikan. Ya, paham ya? Ya, nanti yang 2 ya, ini bagian 2 yang melakukan adalah dari kelompok 3 ya. Nanti di bagian proses, jadi aspek pengenalan proses ya, pengenalan pola ya. Nanti kamu data ya. Yang paling suka favoritnya itu apa dan berapa ya. Kalau sudah, nanti langsung dibuat ke proses yang ketiga, yaitu abstraksi. Langsung dibuat grafik yang paham ya. Nanti buat grafik. Kalau sudah jadi ya, boleh dibuat ya, buat semua ya, tiap anak ya. Buat semua di buku tulis. Iya, 1 orang 1, nanti kecuali nanti terakhir ya, biar paham semua ya. Ya, nanti terakhir kita ke proses algoritma ya, yaitu nanti maju tiap kelompok presentasikan apa yang kalian proses tadi ya, dari pengumpulan data, kemudian pengenalan pola, abstraksi ya. Kita komunikasikan melalui proses algoritma. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Ya, boleh dimulai ya. Silakan, ini cukup jelas. Ya. Cukup jelas ya. Ya, silakan Randy. Ya. Kertas dari Pak Guru boleh ya, dari nanti Pak Guru ambilkan kertas ya. Ya. Tapi nanti paginya bersama ya. Saya ambilkan kertas dulu. Ya. Gampang ya. Ada masalah. Ya. Ini nanti untuk kelompok 1, kelompok 2 untuk sayur mayur, dan kelompok 3 ya, untuk buah-buahan. Nanti langsung ke proses ini ya.
sudah. Iya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau sudah selesai kita langsung ke proses abstraksi ya, untuk membuat grafik. Iya. Kalau udah nanti bisa langsung ke proses abstraksi ya. Ya, abstraksi itu mengubah data menjadi grafik. Nah, ini pengolahan data dulu, dijumlahkan. Yang paling favorit mana, jumlahnya berapa, yang kedua apa jenisnya, jumlahnya berapa. Ini di pengolahan data atau pengenalan pola. Ya, bahasa Inggrisnya pattern recognition.
Ini udah selesai semua di komposisi? Di komposisi? Udah. Semuanya udah di sini. Proses pengenalan pola. Oh, iya, iya. Ini mana? Di sini. Ya, teks komposisi. Yang ini dulu. Ya. Kalau udah langsung ke pengenalan pola ya, dicari. Adakah yang sudah sampai proses ini? Abstraksi membuat grafik ya, oh ya. Ya, ada yang sudah di proses abstraksi.
Itu namanya proses hari ini hari apa ya? Hari Sabtu. Yang beda apa enggak? Hah? Tapi hari ini ya. Siapa? Nanti ya. Aku ulang tahun. Ya kan, Kelas 1. Nanti dapat berkat ya. Ya, dapat. Iya. Abstraksi sudah selesai semua. Nah, kalau abstraksi sudah selesai nanti algoritma ya. Sudah ada yang ini pola pengenalan formulir selesai. Nanti tinggal ini ya. Sampai ya. Ada yang mau maju dulu? Oh iya. Ya, yang sudah boleh maju dulu.
Ya, nanti Pak Guru perkenalkan program untuk mengolah data di laptop. Biasanya namanya apa ya? Namanya ini ya. Nih, ya namanya Microsoft Excel ya. Yang seperti ini. Nanti bisa diketikkan gitu. Diklik 2 kali. Nah. Ini nanti akan muncul seperti ini ya. Blank dokumen. Nah, kita pilih ke blank dokumen dulu. Blank itu artinya kosong ya, dokumen kosong. Nah, ini isinya kolom ya, kotak-kotaknya. Kolom dan garis. Kalau kolom itu yang A, B, C, D ini kolom atas ke bawah. Garis itu yang ke kanan. Ini tinggal ketik saja ya. Di situ yang muncul apa? Misalkan lauknya apa ya? Ayam. Kemudian apa lagi? Telur nggak ada? Ya misalkan ayam, telur, ikan, ayam, telur, ikan, tahu. Oke, yang maju dulu boleh. Ya misalkan yang suka ayam 5, kemudian yang suka telur 7, yang suka ikan 4, yang suka tahu 3, yang suka tempe 5 ya. Ini caranya seperti ini ya, tinggal di blok saja ayam sama bilangannya seperti ini ya. Kemudian ke insert. Nah ini ada beberapa grafik. Ini tinggal kasih seperti ini grafik basah. Klik ini. Misalkan yang ini ya jadi langsung ya. Nah ini jadi. Tinggal diberi titel. Kalau misalkan mau buat lagi sini, insert lagi ke insert lagi ke diagram ini ya muncul lagi tanggal ini ya boleh maju yang sudah. Kelompok mana dulu? Kelompok 2 ya. Kelompok 1 dulu.
tangan. Ini kelompok ajaran. Ini yang berprestasi, hebat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya menjadi notulen dan penyaji. Perkenalkan, nama saya Farel sebagai penyaji. Ya. Kami akan menjelaskan tentang data buah kesukaan kelas 6. Semangka ada yang suka 4 orang, dan kelengkeng ada 7 orang. Melon 1 orang. Jadi kelas buah favorit kelas 6 adalah kelengkeng. Ya. Ya. Nanti dong. Sekian dari kelompok kecerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan semuanya. Kasih apa? Kasih apa? Kasih B, kasih A, kasih B. Wow, 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 keren. Ya, coba saya lihat. Ya. Ini udah bagus ya, sesuai dengan data. Ya, selanjutnya dari kelompok 2 ya, boleh masuk. Ya, cukup. Kelompok 2 maju. Ya sudah nanti kerjakan ini ya, LKPD-nya ya biar lebih paham. Ya, boleh. Ya, beri semangat untuk kelompok 1. Halo teman, saya di sini mau bantu nih, boleh tidak? Boleh. Beli mawar, 5 kuntum. Cakep. Pulangnya beli kedelai. Cakep. Kita haturkan assalamualaikum dan sebelum presentasi kami dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang data lauk pauk kesukaan kelas 6. Teman-teman, boleh tidak kami memperkenalkan diri? Boleh. Perkenalkan nama saya. Diana. Di sini saya akan menjelaskan tentang data lauk pauk kesukaan kelas 6. Di sini ada ayam yang menyukai, ada 11 anak. Di sini juga ada telur yang menyukai 1 anak. Dan lainnya ada yang tahu lauk pauk paling disukai kelas 6 itu apa? Tahu. Apa? Ayam. Ada berapa anak yang menyukai ayam? 11. Ya betul. Kalau yang paling sedikit disukai? Tempe. Iya betul, ada berapa anak yang menyukai tempe? 1. Ya. Untuk mengakhiri, saya ada bantu nih. Oke. Bunga mawar, bunga selasih. Cakep. Wanginya semerbak ada 2. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk semua. Amin. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, wow. Yang terakhir. Kasih.
Oke, boleh. Galaksi aku ada satu pantun nih. Ya. Pergi ke sawah naik traktor. Cakep. Sambil memandang pemandangan alam yang asri. Cakep. Jangan takut kalau kami faktor, karena kami akan menyampaikan materi yang pintar. Oke, ya sana. Kami membuat diagram batang Dari data. dari data makan sayur kesukaan dari NTB. Yang paling disukai anak-anak kelas 6 yaitu wortel. Yang paling sedikit timun, kacang, dan buncis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Galaksi. Ya, ini grafik dari kelompok 2 ya, yang mendata tentang sayuran sudah sangat sesuai ya. Kemudian yang dari lauk pauk juga sudah sesuai bagus. Dari yang sayuran ya, buah-buahan juga sudah baik ya, semoga kita sesuai dengan data. Itu nanti dikerjakan sesuai dengan data yang kalian paparkan tadi ya. Kemudian ya dari ya pada pelajaran hari ini kita belajar tentang apa saja? Ya, grafik, terus apa lagi ya? Ya, kita mengenal tentang menyelesaikan masalah dengan berpikir Komputasional. Nah, ada berapa tahap? 4. Pertama apa? Pengumpulan data. Ya. Kedua apa? Mengolah data. Ya. Yang ketiga apa? Membuat data menjadi abstrak. Tahap terakhir apa? Mempresentasikan. Nah, ya. Jadi nanti ini tentang berpikir komputasional juga bisa diterapkan ke semua hal ya, semua materi. Mungkin ke depan kita bisa praktekkan membuat keterampilan ya. Ya, menggunakan berpikir ya komputasional. Ya, jadi berpikir komputasional ini perlu apa tidak? Mengapa? Ya. Karena kita akan mengerjakan dengan lebih cepat apa lebih lambat? Lebih cepat ya. Kemudian penting ya, nanti yang akan datang kita ketemu lagi di online ya. Saya akhiri ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita semua tepuk tangan, kasih apa ya? Dikasih Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, 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 keren. Good.